Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Dialah yang memerintahkan salat sebagai ibadah paling agung setelah syahadat, sebagai penghubung langsung antara hamba dengan Rabb-Nya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat dan seluruh umatnya yang istiqamah hingga hari kiamat. Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah, salat adalah ibadah yang paling sering kita lakukan. 5 kali sehari seharusnya salat menjadi penopang iman dan penyejuk hati. Namun pernahkah kita bertanya dengan jujur kepada diri sendiri, apakah salatku benar-benar diterima oleh Allah? Karena tidak semua salat otomatis diterima. Ada salat yang hanya menjadi rutinitas gerakan, ada salat yang dilakukan tergesa-gesa, bahkan ada salat yang dilakukan tanpa menghadirkan hati. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, amalan seorang hamba yang pertama kali dihisab pada hari kiamat adalah salat. Jika salatnya baik, maka ia telah beruntung dan selamat. Namun jika salatnya rusak, maka ia telah gagal dan merugi. Hadis riwayat Tirmidzi. Hadis ini menunjukkan bahwa diterimanya salat adalah kunci keselamatan amal-amal lainnya. Maka penting bagi kita untuk melakukan muhasabah, bukan untuk merasa paling baik, tetapi untuk memperbaiki diri sebelum terlambat. Para ulama menjelaskan bahwa diterimanya salat memang tidak dapat kita lihat secara kasat mata. Namun Allah yang maha adil dan maha bijaksana memberikan tanda-tanda yang bisa dirasakan dalam kehidupan seorang hamba. Maka marilah kita periksa bersama 6 tanda salatmu telah diterima Allah. Tanda yang pertama, salat membuatmu menjauhi maksiat. Inilah tanda yang paling utama dan paling tegas disebutkan dalam Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Quran Surah Al-Ankabut ayat 45. Jika salat seseorang diterima, maka salat tersebut akan memberikan pengaruh nyata dalam hidupnya. Bukan berarti ia menjadi manusia tanpa dosa, tetapi ia merasa takut dan malu kepada Allah ketika ingin bermaksiat. Hatinya bergetar saat hendak melanggar perintah Allah. Jika terjatuh dalam dosa, ia cepat sadar dan segera bertaubat. Sebaliknya, jika seseorang rajin sholat, namun tetap ringan berdusta, tetap meremehkan dosa, tetap bangga dengan maksiat, maka para ulama mengatakan yang perlu diperbaiki bukan jumlah sholatnya, tetapi kualitas sholatnya. Tanda yang kedua, hati menjadi lebih tenang dan lembut. Salat yang diterima akan menghadirkan ketenangan jiwa. Masalah hidup boleh datang silih berganti, tetapi hati tidak lagi mudah hancur. Allah berfirman, ketahuilah hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Quran Surah Ar-Ra'd ayat 28. Salat adalah puncak zikir. Di dalam salat ada takbir, tasbih, tahmid, dan doa. Jika salat diterima, maka hati menjadi lebih sabar, emosi lebih terkontrol, dada terasa lapang setelah salat. Jika setelah salat kita masih merasa kosong, gelisah, dan jauh dari Allah, itu bukan berarti Allah tidak sayang, tetapi Allah sedang mengajak kita memperbaiki kekhusyuan. Tanda yang ketiga, muncul rasa takut dan harap kepada Allah. Salat yang diterima akan menumbuhkan 2 rasa penting dalam iman, takut dan harap. Allah memuji orang-orang beriman. Mereka berdoa kepada Rabb mereka dengan rasa takut dan penuh harap. Quran Surah As-Sajdah ayat 16. Orang yang salatnya diterima, takut jika amalnya tidak diterima, takut akan dosa-dosanya, namun tetap berharap besar pada rahmat Allah. Ia tidak sombong dengan ibadahnya, tidak merasa paling soleh, dan tidak meremehkan dosa kecil. Justru semakin rajin salat, semakin ia merasa butuh kepada Allah.
Tanda yang keempat, semakin cinta pada ketaatan. Salat yang diterima akan melahirkan kerinduan pada ibadah lain. Ibadah melahirkan ibadah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, amalan yang paling dicintai Allah adalah yang dilakukan secara terus-menerus walaupun sedikit. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jika sholat diterima, maka seseorang akan lebih ringan membaca Al-Quran, lebih mudah berzikir, lebih senang berada di majelis ilmu, lebih rindu berdoa dan bermunajat. Sebaliknya, jika sholat hanya menjadi beban dan terasa berat, maka itu tanda bahwa hati perlu dibenahi, bukan sholatnya yang ditinggalkan. Tanda yang kelima, akhlak semakin baik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Hadis riwayat Tirmidzi. Salat yang diterima tidak hanya berdampak pada hubungan dengan Allah, tetapi juga pada hubungan dengan manusia. Tandanya lebih sabar menghadapi orang lain, lebih mudah memaafkan, lisan lebih terjaga, sikap lebih rendah hati. Jika seseorang rajin salat namun masih kasar, sombong, dan merendahkan orang lain, maka salatnya belum menyentuh hatinya secara sempurna. Tanda yang keenam, merasa kecil di hadapan Allah. Inilah tanda paling halus namun paling dalam. Orang yang sholatnya diterima tidak merasa dirinya hebat. Justru ia merasa amalnya sedikit, dosa banyak, takut jika ibadahnya tidak diterima. Allah berfirman tentang orang beriman. Dan orang-orang yang memberikan apa yang telah mereka berikan dengan hati yang takut karena mereka tahu bahwa mereka akan kembali kepada Rabb-Nya. Quran Surah Al-Mu'minun ayat 60. Para sahabat bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apakah ayat ini tentang orang yang bermaksiat? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, tidak. Mereka orang-orang yang sholat, puasa, dan bersedekah, tetapi mereka takut amalnya tidak diterima. Hadis riwayat Tirmidzi. Inilah puncak tanda diterimanya sholat, rendah hati dan takut kepada Allah, bukan merasa paling benar. Saudaraku yang dirahmati Allah, jika kita menemukan tanda-tanda ini dalam diri kita, maka bersyukurlah karena itu nikmat besar. Namun jika belum, jangan putus asa. Allah Maha Pengampun dan Maha Menerima taubat. Perbaiki sholat kita, hadirkan hati, pahami bacaan, tenangkan gerakan, ikhlaskan niat. Karena sholat bukan sekadar kewajiban, tetapi jalan keselamatan hidup dan akhirat. Semoga Allah menerima sholat kita, memperbaiki kekurangan kita, dan mengakhiri hidup kita dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.